selanjutnya kita lakukan presentasi ya. Jadi mungkin nanti satu presentasi, satu tugas lagi yang nanti dipresentasikan di pekan ke-16. Pekan depan kita UAS, tapi mungkin setelah itu saya ganti lagi untuk presentasi tugas sebelumnya, dan nanti saya kasih tugas pekan ke-16 presentasi lagi, dan harap semuanya untuk hadir. Sebagai tambahan, ini adalah materi berkaitan dengan keselamatan, yaitu transportation safety. Nah, ini pendahuluannya ya. Jadi kecelakaan angkutan umum banyak terjadi di berbagai tempat. Kemudian kecelakaan menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa. Kecelakaan disebabkan oleh banyak faktor, utamanya faktor human error ya. Nah, sehingga untuk meningkatkan keselamatan diperlukan penerapan manajemen keselamatan dalam transportasi. Nah, ini contoh ya, 13 tewas terbakar bersama bus Yanti. Akhir bus habis masa berlaku. Padang, Padek, tragedi lalu lintas terburuk sejak 5 tahun terakhir di Sumbar, Sumatera Barat. Terjadi di Kelok 9, 50 kota, ya, bus Yanti Group terbakar dan menewaskan 13 penumpang. Selasa subuh sebelumnya 31 Mei 2009, bus di bawah PO Yanti Group ini juga menjadi pencabut nyawa 12 orang ketika terjun ke jurang di Silayang, ya, Karyang, Tanah Datar. Kemudian kecelakaan Bintaro, kecelakaan antara kereta rel listrik dengan truk tangki BBM di pintu perlintasan kereta api Pondok Betung. Korban tewas 7 orang dan puluhan lainnya luka-luka. Nah, kemudian penyebab laka lantas dari SDM sebagai manusianya ya. Ini human error factor. Ada kelelahan, ini skornya 10 ya. Kemudian ada overspeed seperti artis itu ya. Siapa namanya yang terakhir itu? Lupa nama. Artis suami istri meninggal dunia, ya drivernya nyoba di jalan tol, sempat main-main media sosial di jalan tol, pamer speednya sampai 190 km per jam, ya akhirnya meninggal dunia. Itu artinya sebagai pelajaran kalau kita punya kendaraan ya sopirnya drivingnya wajar-wajar aja gitu ya. Walaupun kalau kita ngebut tidak untuk dipamer-pamerin gitulah. Itu pelajaran untuk kita semuanya. Jarak aman ternyata skornya paling tinggi ya human error kalau jaraknya terlalu dekat ya. Handphone abuse kecil ya. Kemudian pelanggaran jam kerja, belum ikut training, kurang waspada gitu. Nah, ini top 3 ternyata adalah jarak aman, jam kerja, dan juga kelelahan. Makanya kalau Anda nanti berkendara lelah, harapnya hati-hati. Kemudian penyebab laka lantas, ini ya, faktor eksternal termasuk paling tinggi, tapi yang tertinggi adalah faktor human error. Ya. Ya, human error paling tinggi. Sarana dan prasarana ini kecil 8%. Jadi ini harap diwaspadai untuk kita semuanya bahwa kita sebagai manusia itu berkontribusi paling besar terhadap terjadinya kecelakaan karena human error, kesalahan manusia itu sendiri. Kemudian ini berita lagi, kecelakaan bus Sumber Kencono jatuh ke sungai, 2 tewas. Magetan, bus Sumber Kencono mengalami kecelakaan dan terjatuh ke dalam sungai di Jembatan Godok, Jalan Raya Magetan, Ngawi, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Kamis 9 Februari 2012. Akibat kejadian ini 2 orang tewas, belasan lainnya terluka. Korban tewas adalah penumpang bus dan penumpang sedan. Tidak ada korban dari kendaraan yang lainnya. Kemudian data kecelakaan bus 2008 Sumber Kencono, Jogaya, Surabaya menabrak truk tangki, 2 tewas, 27 terluka. Bus Sumber Kencono menabrak truk Ngawi, 1 tewas, 8 luka. Bus Sumber Kencono ini Sumber Kencono ini rekor ya.
1 tewas 8 luka, 5 tewas 17 luka, 3 tewas dan seterusnya. Nah ini 20 tewas 13 luka tabrak dengan minibus. Oke. Tidak ada perusahaan kebal kecelakaan. Pengendara sepeda motor menyaksikan bus damri yang hangus terbakar di terminal Lewi Panjang, ya, Kota Bandung, Selasa. Bus rute terminal Lewi Panjang, terminal Cicahem, dengan nomor sekian tersebut terbakar sekitar setengah 10 saat menurunkan penumpang, diduga akibat hubungan arus pendek pada AC atau pintu hidrolik. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, tapi kerugian material. Ya. Multidimensi keselamatan. Keselamatan itu merupakan atau bersifat multidimensi dan menyangkut seluruh aspek kehidupan, ya. Baik ya pekerja, sosial, lingkungan, agama, kebutuhan manusia, legalitas, ekonomi, saingan, mobilitas, ada segala aspek keselamatan itu. Atau maksudnya gini, keselamatan itu bersifat universal, itu milik semuanya, tidak milik orang per orang tertentu. Dan keselamatan itu merupakan hak setiap individu sehingga wajib untuk dilindungi. Makanya ada pendekatan K3 secara hukum. Ya. Nah ini. Kemudian kerugian kecelakaan transportasi, ya, perusahaan yang material hanya ini. Bus kecelakaan tadi kan harganya tidak murah itu ya, harganya mahal, ratusan juta harganya. Ya. Gangguan operasi, citra, produktivitas, biaya operasi, bekerja atau mengemudi, ya cedera, rasa aman, penyakit kerja, produktivitas menurun, masyarakat yang layanannya terganggu, kenyamanan terganggu, rasa aman berkurang atau terganggu, kemacetan. Nah ini yang ditekankan yaitu pendekatan kategori secara ekonomi, keselamatan penting bagi bisnis. Gitu ya. Karena dari itu Anda nanti ketika lulus kuliah, Anda harus memperhatikan beberapa aspek berkaitan dengan K3. Pertama, secara individu, secara kemanusiaan, keselamatan itu hak Anda. Kalau misalkan ada orang yang kecelakaan yang dirugikan adalah dirinya sendiri dan juga keluarganya. Dari Anda bekerja berarti harus ada aspek ekonomi di mana kalau terjadi kecelakaan maka dapat menyebabkan terganggunya proses atau kerugian di industri dan seterusnya dan lain-lain. Anda sebagai pemilik perusahaan, ya kerugian material tidak terukur nilainya. Bahkan bisa bangkrut hanya gara-gara terjadi kecelakaan. Ya seperti Lapindo itu ya. Dia kan sampai pilot ya gara-gara harus mengganti rugi sekian triliun, sekian ratus miliar akibat kecelakaan kerja yang terjadi di daerah Lapindo. Nah ini multiple effect of accident ya, kecelakaan bus, kerugian ya. Kerugian ini kerusakan kendaraan, cedera manusia, pendapatan menurun. Ini namanya kemarin kita sebutnya sebagai apa? Domino sequence ya, atau efek domino. Kalau kecelakaan bus dapatnya pasti kerugian. Kalau kerugian pasti kerugian kendaraan atau material atau manusia. Kalau kendaraannya terdapat kerusakan maka pasti pendapatan menurun, profit turun. Cedera manusia, biaya sosial masyarakat cukup tinggi, biaya legal hukum kepada polisi cukup tinggi dan lain-lainnya. Kecelakaan bus, biaya perbaikan, ya, biaya produksi naik, ya, tidak langsung, ya, profit turun. Kepercayaan konsumen, ya, premi ansuran naik, ya, kemudian citra perusahaan, ya. Nah ini efek berantai atau domino efek dari munculnya kecelakaan. Akibat dari kecelakaan. Nih, interaksi keselamatan dalam operasi bus, ada jalur jalan, gitu ya. Atau dulu ada busway di Jakarta, Transjakarta Manajemen, ya. Awak angkutan, drivernya, lingkungan atau alam, armada, ya armada itu ya banyak busnya atau ya PO-nya gitu ya. Konsumen, kemudian masyarakat, petugas, penunjang. Ini hal-hal yang berkaitan dalam operasi kendaraan umum, dalam hal ini adalah bus. Kemudian faktor penyebab kecelakaan, aspek teknis, engineering-nya,
di Kalimantan itu truk tronton remnya blong sehingga menerabas lampu merah saat itu ya. Ada beberapa orang, cukup banyak orang yang meninggal dunia. Oke. Aspek manusia, aspek manajemen sistem. Ada ISO 9001, ISO 14001, OSIS 18001 gitu. Baik, kemudian penyebab kecelakaan. Why? Rem blong, sopir kehilangan keseimbangan, mobil terjun dari jembatan layang, mobil hancur, muatan rusak. Ada direct cause, atau direct cause ini penyebab langsung, ada rem rusak, kemudian pengemudi tidak mampu menguasai kondisi jalan. Seperti ada artis Sofan Sofia yang meninggal dunia karena kondisi jalan yang berlubang. Ustadz UJ, Jeffrey Al-Bukhari juga begitu, dan dunia karena kecelakaan di jalan. Rem rusak, kualitas rem, ya, harga mahal, menekan biaya operasi, ya, perlu perawatannya, teknisi tidak terampil, ya. Pengemudi tidak mampu menguasai, ya, tidak terampil, sopir cabutan, ya. Sering sekali angkot-angkot itu drivernya adalah orang-orang yang tidak mempunyai SIM, ya. Rekrutmen tidak ada pilihan, tidak ada yang mau jadi sopir sehingga siapapun boleh nyobar gitu ya. Tanpa ada pembinaan, apalagi kondisi jalan ya lelah, pengemudi tidak mau, saya ada lagi lelah, jam kerja terlalu lama karena kerja setoran, kondisi lalu lintas, kondisi fisik, kondisi jalan ya. Kemudian ada juga ini apa, pengemudi tidak mampu menguasai, ya, muatan terlalu banyak, kejar setoran ini ya, dia operasi tinggi, pungli di jalan. Ini ada direct cause, ini adalah bagian dari basic cause atau penyebab dasar. Oke. Nah, konsep dasar pencegahannya adalah yaitu pengendalian. Adanya hazard itu bisa berupa lingkungan, bisa berupa proses cara kerja. Nah, konsep dasar pencegahan misalkan ada bahaya transportasi, bahaya alam, dan bahaya material. Resikonya ya perlu dianalisa resikonya, risk management. Perlu adanya sistem manajemen K3 untuk memanage resiko transportasi. Yang terlibat adalah sumber daya manusia, prasarana, sarana, dan juga manajemen. Oke, di sini hazardnya ini cukup banyak ya. Kualitas rem itu jadi hazard, harga mahal jadi hazard sendiri. Biaya operasi, kondisi pengemudi itu hazard tersendiri, kondisi jalan itu hazard tersendiri. Nah, poin-poin ini harus dikendalikan. Intinya konsep dasar pencegahan K3 kecelakaan itu ya adalah adanya hazard yang diidentifikasi, dilakukan risk assessment, kemudian dari hazard tersebut harus dilakukan pengendalian. Nah, ini sistem manajemen keselamatan, kita coba lihat ya. Oke, sistem manajemen keselamatan, penyebab kecelakaan lalu lintas sangat kompleks dan bersifat multidisiplin sehingga perlu dikelola dengan kerjasama, koordinasi, dan pengorganisasian yang baik. Untuk itu diperlukan suatu sistem manajemen keselamatan agar pengelolaan keselamatan dapat dilakukan secara komprehensif. Sistem manajemen K3 ya, angkutan telah dilaksanakan di berbagai negara. Nah, ini contohnya ya Undang-Undang Nomor 22 tahun tentang LLAJ ya, pasal 2004 ya. Perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan pedoman pada Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Artinya di sini ada ada peraturan-peraturan yang sudah diturunkan ya. Ini ada Undang-Undang Nomor 2022 tentang LLAJ. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang pernah kita bahas ya, pasal 8687 tentang wajibnya perusahaan menerapkan sistem manajemen K3. Ada PP Nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3 ya. Setiap sektor dapat mengembangkan SMK, sistem manajemen keselamatan sesuai dengan keperluan dan kegiatan masing-masing. Ini khusus SMK transportasi. PP Nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3 ya, khusus peraturan pelaksanaan tentang K3, sistem manajemen K3. Oke, ini ya, jadi sudah ada pendekatan secara hukum untuk
bidang transportasi. Unsur terkait dalam keselamatan transportasi, ya ini ada 3 pilar keselamatan. Yang pertama adalah perangkat keras atau teknis. Yang kedua sistem dan prosedur. Yang tiga adalah manusia. Perangkat keras atau teknis ini contohnya ya sarana angkutan, jalan atau infrastruktur, fasilitas pendukung, dan lain-lainnya. Banyak hal yang berkaitan dengan transportasi. Sistem dan prosedur ya, perundangan, standar keselamatan, sistem manajemen, manusia ya, awak kendaraannya, drivernya, pengusahanya, petugas atau regulator, produsen, dan lain-lain. Ya, semuanya harus masuk dalam ruang lingkup sistem manajemen keselamatan angkutan penumpang ya, sistem manajemen SMK angkutan penumpang. Nah ini apa namanya 3 pilar keselamatan atau keselamatan transportasi ini dibagi menjadi 3 poin ya. Jadi ya apa sarananya itu tadi, kendaraannya, manajemennya, juga manusianya. Ini perangkat keras atau teknis. Perangkat keras sangat menentukan seperti kelayakan kendaraan bus sebagai sarana utama jasa angkutannya, serta sarana pendukung lainnya seperti bengkel, perkantoran, dan peralatan kerja. Aspek keselamatan akan tercermin dari keandalan dan kelayakan sarana yang digunakan. Kelayakan atau kelayakan kita umumnya, layak itu jarang menggunakan kata layak. Dalam SMK, dalam sistem manajemen keselamatan apa, aspek armada, angkutan, sarana, dan fasilitas penunjang perlu dikelola dengan baik sehingga terjamin kelaikannya. Jadi ya perangkat keras atau teknis, sistem dan prosedur, dan unsur manusianya. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah SOP pengemudi, SOP perawatan kendaraan, SOP pengujian. Artinya SOP itu harus ada. Unsur kemanusiaan ya, unsur manusia. Unsur manusia seperti pengemudi, teknisi, manajemen, operator, dan lainnya turut berperan menjamin keselamatan. Semua unsur harus terlibat dan berperan dalam sistem manajemen keselamatan. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan manusia, antara lain yaitu jam kerja, bagaimana cara penggajiannya, kesehatan, pendidikan, ya legalitasnya punya SIM atau tidak, dan lain-lain. Segala aspek yang menentukan keselamatan dalam transportasi yang berkaitan dengan manusia harus dipertimbangkan. Nah, ini SMK angkutan umum. Ini dari sisi apa ini? Oh, ini kalau dilihat ada plan to check action improvement. Ini semacam siklus ISO 9001 untuk sistem manajemen namanya QMS Quality Management System, yaitu ISO 9001 untuk angkutan penumpang begitu ya. Jadi ada siklus plan to check action, ada asesmen dan evaluasi, bagaimana pemantauan, monitoringnya, evaluasinya, ada perencanaan juga implementasi. Nah ini semuanya kembali ke sini ya, elemen SMK angkutan penumpang. Tapi ini sebenarnya sifatnya umum ya, tidak hanya mengarah ke transportasi saja. Misalkan yang pertama adalah kebijakan dan kepemimpinan, policy and leadership, ya, manajemen risiko, organisasi, pengendalian operasi, pelatihan dan kompensasi, komunikasi dan konsultasi, tanggap darurat, penyelidikan dan pelaporan kecelakaan, pemantauan dan pengukuran kinerja, audit dan tinjau ulang. Ini ya elemen-elemen umum untuk K3. Gitu. Ada kebijakan dan komitmen, ya, organisasi, komite keselamatan, dokumentasi dan data, manajemen risiko angkutan, ya. Ini secara spesifik memang untuk angkutan, tapi sebenarnya poin-poin utama tadi itu untuk secara umum yaitu sistem manajemen K3 di semua bidang. Nah ini yang salah satu yang poin penting adalah ini ya, analisa risiko angkutan. Perusahaan harus mengembangkan dan menjalankan prosedur mengenai identifikasi bahaya dalam kegiatan angkutan yang menyangkut
rute perjalanan, penumpang yang akan diangkut, kondisi lingkungan atau kondisi kendaraan. Nah, ini contoh form identifikasi bahaya dan pengendalian resiko. Nah, ini ya. Misalkan nomor 1, perjalanan dari Bandung ke Jakarta, jalan berliku, jalan menanjak dan menurun tajam, tabrakan dengan kendaraan lain, remblong, naik turun penumpang, jatuh dari tangga, terjepit dan tertimpa benda, gitu ya. Apa saja potensi bahayanya? Ya, jadi ada kolom nomor urut, ada kolom kegiatan atau sarana angkutan atau rute, ada potensi bahaya, resiko, peringkat resiko. Ya. Betul itu. Sampai pertama Indonesia. Ya. Misalkan kalau jalan berliku, kendaraan sedang terjerumus masuk jurang, cedera penumpang dan kerusakan kendaraan. Peringkat resikonya 412 high. Ya. Rekomendasi pengendalian risiko adalah jaga kecepatan dan kewaspadaan. Penanggung jawab sopir. Ya. Kemudian ini contoh identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Kemudian jalan menanjak dan menurun tajam, ya, tabrakan dan kendaraan lain, remblong, ya, dan seterusnya. Ini silakan dibaca ya. Berkaitan dengan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Kemudian ada elemen tadi yang keempat ya, berkaitan dengan sistem manajemen keselamatan secara umum. Saya baca secara umum saja itu. Ya, infrastruktur dan pengoperasian. Infrastruktur dan pengoperasian ini ya. Jadi harus ada aparnya ya. Yang kemarin pernah kita bahas, syaratnya ada sekitar 75 meter, ada sekitar 50 meter tergantung perusahaannya tingkat resiko kecelakaannya tinggi atau tidak. Ini menerapkan pemeriksaan kendaraan atau bisa dikatakan dalam industri itu ada namanya periodic maintenance, ada breakdown maintenance, ada predictive maintenance, satu lagi itu preventive maintenance. Ya. Periodik itu ya sesuai dengan jadwal maintenance-nya, sesuai dengan spesifikasi mesin atau manual maintenance yang dibawakan oleh vendor mesin. Kalau breakdown maintenance berarti sudah terjadi kerusakan, lalu di breakdown kira-kira yang rusak. Ada preventive maintenance hampir sama dengan periodic maintenance ya. Jadi sebelum rusak dilihat ada istilahnya MTTF, ada istilahnya MTBF, mean time to failure, ada mean time between failure ya. Waktu rata-rata antara kerusakan, ada waktu rata-rata hingga terjadi kerusakan. Ada mean time to failure, ada mean time between failure. Nanti itu berkaitan dengan preventive maintenance, berkaitan dengan predictive maintenance ya. Kalau diprediksi, kalau misalkan usianya sudah cukup lama, sehingga sudah tidak bisa lagi diberlakukan manual maintenance. Misalkan penggantian bearing harusnya secara berkala per 2 tahun sekali penggantiannya. Hanya saja mesinnya kan sudah umurnya lama, sudah 10-an tahun, itu sudah bisa jadi tidak berlaku lagi seperti itu. Ya, ini contoh dari daftar pemeriksaan kendaraan. Ya. Surat izin mengemudi, surat tugas, surat jalan, sabuk pengaman, alat pengendap ringan, apar, ya, kotak P3K, tanda peringatan, dilarang merokok, pakai sabuk pengaman, perlengkapan kendaraan, kebersihan kaca-kaca kendaraan, penghapus kaca atau wiper dan lain dan airnya, lampu tanda bahaya, lampu sein, lampu indikator, klakson, kaca spion, rem, kondisi ban, suspensi, kondisi badan kendaraan, pelumas, air aki, air radiator, buku catatan servis. Ini harus dicek semuanya. Daftar pemeriksaan kendaraan. Ini kayak saya punya kendaraan, punya mobil gitu ya. Itu harusnya ganti wiper, tidak saya ganti-ganti. Itu pernah berkendara malam hari, sangat berbahaya karena lampu dari kendaraan arah lawan itu menyilaukan, apalagi ditambah dengan kaca mobil yang wipernya karena tidak bersih sehingga ada kaca yang berbekas di mobil. Jadi hujannya deras, kalau hujannya nggak deras itu malah lebih bahaya. Kalau deras dia langsung bersih, gitu. Tapi kalau nggak deras itu ada kaca yang tersisa, apalagi semprotan untuk kaca mobil itu
pakai sabun sehingga tambah membuat semakin kabur ya cahaya dari kendaraan arah berlawanan itu. Itu contoh yang mungkin kalau dari cerita saya tidak perlu dicontoh gitu ya. Harus segera diganti. Ya. Beberapa kali hampir terjadi kecelakaan nih karena belum ada waktu untuk ganti wiper tadi. Nah ini contoh sederhana yang saya sendiri mengalami cukup atau bahkan sangat berbahaya. Makanya pemeriksaan kendaraan sebelum dilakukan perjalanan itu sangat-sangat penting. Ya. Pemeriksaan kendaraan, ini contohnya checklistnya ya. Kemudian perawatan kendaraan, contoh checklistnya juga. Harus ada perlengkapan keselamatan ya. Di sini biasanya ada alat untuk memecahkan kaca, harus ada aparnya gitu ya. Ada alat P3K-nya. Ini contoh pemeriksaan kendaraan ya. Semua kendaraan diperiksa, diuji dan dites berkala. Sistem inspeksi kendaraan melakukan pre-use inspection program ini sangat penting untuk memastikan bahwa kendaraan yang akan dioperasikan dalam kondisi layak dan aman. Ya. Pelatihan dan kompetensi awak angkutan ya, pasti ya ini ya. Drivernya harus handal, harus ada terpenuhinya persyaratan pengemudi. Ini tes ya, tes driver bis ya. Pelatihan dan kompetensi awak angkutan. Ini catatannya adalah pengemudi merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan keselamatan angkutan. Karena itu, perusahaan harus mempunyai program khusus untuk meningkatkan kompetensi para pengemudi. Untuk itu, ya, dibuat prosedur dan standar kompetensi untuk pengemudi dan dilakukan pembinaan berkala. Komunikasi dan kepedulian. Ya. Think safe, ride safe, be safe. Kata-katanya seperti itu ya. Ada jargon-jargonnya yang misalkan hati-hati di jalan, keluarga menunggu di rumah gitu ya. Itu kan namanya pendekatan kemanusiaan. Elemen 7 tanggap darurat. Kalau ada bahaya harus sigap, harus tanggap, harus cepat dalam menghadapi kondisi yang berbahaya tersebut selama bisa dikendalikan oleh peralatan-peralatan yang ada, misalkan apar. Nah, harus ikut pelatihan juga. Driver atau awak bus itu ketahui harus pernah nyoba menggunakan apar. Di kita mungkin tidak perlu nyoba gitu ya. Nanti di waktu Anda bekerja sudah pasti akan mencoba gitu ya. Dan juga apar itu misalkan terjadi bahaya sudah ada petugas-petugas yang berwenang untuk menggunakan apar yang ada di kampus kita. Pelatihan tanggap darurat. Oke, ini tanggap daruratnya. Perusahaan menerapkan dan menyusun prosedur tanggap darurat untuk tempat kerja dan armadanya masing-masing seperti kecelakaan, kebakaran, gempa bumi, banjir, dan lainnya. Nih, bagaimana kita menyikapi tanggap darurat? Penunjuk praktis tanggap darurat. Perhatikan dan pelajari tata cara penggunaan fasilitas tanggap darurat pada kendaraan yang Anda tumpangi. Dalam keadaan darurat, 1, jangan panik. Usahakan tetap tenang. 2, apabila terjadi kebakaran, berusahalah merunduk dan keluar dari dalam kendaraan karena asap akan membumbung ke atas. Bila tersedia, gunakan pintu darurat. 3, tekan tombol darurat. Apabila kendaraan menggunakan pintu hidrolis, ya. Pecahkan kaca kendaraan dengan alat pemecah kaca yang tersedia atau alat lain yang memungkinkan. Gunakan alat pemadam kebakaran. Pintu darurat harus selalu dalam keadaan tidak terkunci. Bantulah orang yang memerlukan pertolongan. Ya, sumber Keputusan Dirjen Perhubungan Darat tahun 2003. Ini contoh peralatan tanggap darurat ya, alat pemecah kaca, apar, dan ini pintu emergency, pintu darurat ini yang bisa ditarik. Oke, ini penyelidikan kecelakaan dan pelaporan misalkan terjadi gitu ya. Ada pelaporan dan investigasi kecelakaan. Gitu ya. Ini contoh truk yang sampai sebegitunya begitu ya. Pelaporan dan investigasi kecelakaan. Harus membuat dan menjalankan pelaporan semua kecelakaan, baik kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, perusakan, dan pencemaran. Prosedur dan formulir pelaporan ditetapkan dan dijalankan. Ini contoh laporan kecelakaan lalu lintas oleh PO Bus. Ya. Pemantauan dan pengukuran kinerja elemen yang ke-9.
ada statistik kecelakaan lalu lintas. Seluruh kejadian baik kecelakaan atau kejadian lain dimonitoring dengan membuat statistik kecelakaan dan kejadian lainnya. Statistik ini disebarluaskan semua diketahui semua pihak dalam perusahaan. Ya, disebarluaskan ke semua pihak dalam perusahaan dan juga ke negara, pemerintah daerah, pemerintah kota atau ya pemerintah pusat. Ya, statistik kecelakaan lalu lintas harus dilaporkan juga. Juga harus ada audit keselamatan ya. Dari pasal 2006 pengawasan terhadap pelaksanaan program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi audit, inspeksi dan pengamatan dan pemantauan. Audit keselamatan, sejauh mana keselamatan itu bisa terjamin oleh perusahaan angkutan umum. Dan terakhir audit dan evaluasi. Ini audit internal SMK, tinjauan manajemen, dan penutup. Oke, ini untuk yang bidang transportasi ya, K3 bidang transportasi. Oke, kemudian saya materi lainnya. Oke, ada misalnya set ya. Nah, tidak bisa, saya harus ini health risk assessment. Jadi penilaian risiko untuk kesehatan ya. Bidang pekerjaan K3, kompetensi ahli K3 udah. Misalnya kita langsung ke materinya aja. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Yang pertama beban kerja, fisik atau mental. Kemudian lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang dia mostly kerjanya tentang fisik, berkaitan dengan fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan juga psikologi. Kemudian kapasitas kerja, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, status kesehatan
atau gizi, usia, jenis kelamin, ukuran tubuh. Begitu. Ini ya faktor-faktor yang mengaruhi kesehatan tenaga kerja. Pada safety health ya, safety hazard, mekanik, tadi kinetic substance, ada flammable yang mudah menyala, eksplosif, terbakar, korosif, ada accidental release, bisa dapat muncul secara tiba-tiba ya, accidental secara tiba-tiba dia muncul, flame kan tiba-tiba, eksplosif tiba-tiba, korosif tiba-tiba. Ada health hazards ya, bahaya kesehatan, fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikologi. Konsekuensi dari accident ya injuries, minor, major, fatal damage, accident kerugian assets. Ya. Ini. Ya konsekuensi dari health itu karena terpapar kontak penyakit mendadak, menahun kanker dan dampak terhadap masyarakat umum. Ya, jadi safety melawan health, apa sih perbedaannya gitu ya? Kalau safety hazard ini, health hazard seperti ini, konsekuensinya kecelakaan, konsekuensinya terpapar, konsentrasi kepedulian seperti ini. Oke. Nah, hygiene industry merupakan kegiatan yang terpadu dalam program K3, ya kesehatan dan sosial. Enggak salah, hygiene industry sudah pernah kita bahas ya. Hygiene industry merupakan komponen penting dalam program K3. Program hygiene industry mencakup kegiatan antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Hygiene industry bertujuan mencegah penyakit akibat kerja dan kecederaan karena kecelakaan kerja. Program hygiene industry perlu distandarisasi sesuai kebutuhan. Nah, ini manfaat program hygiene industry. Hygiene, higienis ya. Industri yang higienis maksudnya begitu ya. Itu menjembatani pemecahan masalah antara unit kerja atau tempat lingkungan kerja dengan berbagai kesehatan dalam mencegah PAK, penyakit akibat kerja. Memberikan data yang diperlukan bagi dokter perusahaan guna mengambil keputusan yang berkenaan dengan diagnosis penyakit akibat kerja. Melindungi pekerja dari paparan bahaya kesehatan. Jadi ya kerja itu harus higienis ya. Kalau kita nggak higienis ya bisa terpapar, itu resiko kalau berkaitan dengan kesehatan. Itu ya maksudnya. Menekan biaya kompensasi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi kerja, berkurangnya jumlah pekerja yang absen karena sakit dan kecelakaan. Pembagian daerah kerja relatif antara dokter kesehatan, kerja, dan higienis industri. Hygiene industri ini meliputi misalkan sumber daya, lingkungan atau tindakan, metabolisme, tanda klinis, penyakit kerja. Nah, ini posisi dokter di sini ya, dokter kesehatan kerja, posisinya di sini untuk mengawasi pekerja. Kalau misalkan di sini ada metabolisme tanda klinis, diusahakan dilakukan pencegahan, tapi kalau sudah terjadi ada tanda klinis, ada metabolisme, maka dilakukan pengobatan. Nah, ini proses industrial hygiene ya. Jadi ada antisipasi pengenalan tentang hazard kesehatan atau bahaya dari kesehatan, maksudnya bahaya dari menurunnya kesehatan begitu ya. Perlu dilakukan penilaian di sini ya, risk assessment, dilakukan pengendalian. Jadi yang dimonitoring hasil kesehatan yang tadi antara lain lingkungannya, kemudian bagaimana informasi kepada pekerja, ya, bagaimana pemeriksaan kesehatan. Kalau misalkan pemeriksaan kesehatan itu ternyata masih baik, berarti ya tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah dilakukan pengendaliannya. Ada pengendalian engineering, pengendalian perlindungan pegawai, penelitian, bahkan kalau diperlukan ada labeling pada tanda-tanda tertentu, bagian-bagian tertentu agar manusia atau pekerja tidak terpapar di daerah-daerah tersebut. Nih, pengenalan lingkungan kerja. Secara kualitatif, mengetahui kemungkinan bahaya potensial dari proses produksi, menentukan lokasi potensi bahaya, alat metode pengujian, mengetahui jumlah
pekerja terpapar. Ini lingkungan kerja ini sudah pernah kita sampaikan di hukum K3 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pekerja. Ada juga hak dan kewajiban pengurus. Salah satu haknya dari pekerja adalah dia wajib menerima informasi berkaitan dengan lingkungan kerja, cara kerja, penggunaan cara kerja yang benar dan penggunaan itu harus dipandu oleh pengurus perusahaan kepada pegawai. Nah, di sini salah satu hal yang kita baca di sini diakomodasi di peraturan Undang-Undang K3 nomor 1 tahun 1970 begitu ya, tentang keselamatan kerja. Otomatis harus dilakukan penilaian risiko ya, penilaian lingkungan kerja. Seperti apa, tingkat resikonya seperti apa, level resikonya seperti apa. Apakah levelnya rendah, sedang, medium, tinggi, ekstrim, katastrofik, gitu ya, dan seterusnya. Harus dikendalikan pasti lingkungan kerja itu. Ya. Ini sasaran dari hygiene industry tadi ya, sudah kita bahas tadi ya. Yang jelas hygiene industry itu mengidentifikasi bahaya kesehatan untuk masing-masing tugas pekerjaan berdasarkan grup fisik, kimia, biologi, ekonomi, dan fisiologi, psikososial ya, psikososial. Mengukur paparan bahaya kuantitatif, physical health, temperatur, humidity, noise, vibration, heat stress, dust, respirable dust. Mengukur bahaya kimia yang relevan dan pemantauan biologi untuk paparan bahaya kimia spesifik, benzene, toluene, silen, indoor air quality, mengukur parameter biological untuk kualitas dalam ruangan, mold dan bakteri, penyakit karena bahan makanan salmonella. Mengukur ergonomic parameters, working position, illuminations, lifting and handling, postur belakang tubuh, mengukur parameter psikososial yang relevan dengan pendekatan semi kuantitatif, kelelahan, stres, melaksanakan risk assessment berdasarkan standar, kemudian memberikan rekomendasi pengendalian bahaya dan rekomendasi relevan lainnya terkait occupational health, apa namanya kesehatan, occupational health. Ini ada identifikasi resiko kesehatan. Di peraturan K3 itu ada pasal 8 berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan. Ada pemeriksaan awal, pemeriksaan berkala, ada pemeriksaan khusus. Sudah pernah dibahas. Ini metode untuk identifikasi resiko kesehatan. Ini risk calculations, misalkan ya, contoh risk calculation atau risk assessment. Frequency times probability. Severity. Probability times severity. Dampak times probability atau frekuensi. Ini ada risk characterizations, ya level of risk lah begitu ya, sudah pernah kita bahas. Level of risk, misalkan di sini acceptable risk, no countermeasure needed, tidak perlu pengukuran yang diperlukan ya, tidak diperlukan pengukuran. Acceptable risk, pay attention and post a warning. Unacceptable risk, major risk has to be improved within 1 year. Ada unacceptable risk, intolerable risk, suspend operations until risk is reduced. Ya. Jadi tunda operasi sampai risiko itu dikurangi. Ini 50 sampai 100, level 4. Mungkin di sini ya rendah, sedang, tinggi, ekstrim gitu. Ini contoh ya, contoh dari risk assessment, ya, health risk assessment. Contoh dari health risk assessment, misalkan noise, ya, noise itu sebelum 4,5 desibel, gitu ya. Sampai 89,4 desibel.
Ini ke bawah semakin tinggi ya. Dan sebenarnya semakin tinggi. Oke. Chemical hazard CO2, NO2 below level gitu ya. Tolerance level. Ada biological hazard. Intinya harus ya ini hasil-hasil ya kecoa, jamur dan bakteri, nyamuk ya. Jauh mana berpengaruh di tempat kerja. Ergonomic hazard. The psychosocial hazard, mental and emotional complaints is not an issue. Fatigue is not an issue. Stressor responsible to people, operations, maintenance. Artinya mental dan emotional complaint itu tidak boleh ditoleransi, fatigue tidak boleh ditoleransi gitu ya. Risk assessment, ya, penilaian resiko. Frekuensi, probability, severity, skor 36, level 3, level 3, level 2, level 1, level 1, level 2. Jadi kalau physical hazard ternyata dia paling tinggi level of risk-nya. Ya, maka ini yang perlu diperhatikan. Kenapa dia tinggi ya? Karena frekuensinya tinggi, probabilitas tinggi, kemudian keparahannya juga tinggi. Ini ada rekomendasi mulai hearing conservation program ya, pemantauan orang kebisingan. Karena di sini yang berpengaruh itu kan di sini noise ya, Physicalnya yang guna itu noise-nya. Juga heat-nya ya, heat. Kalau biologi tidak terlalu diperhatikan, ergonomi tidak terlalu diperhatikan. Karena pada dasarnya ergonomi itu ya manusia bisa menyesuaikan sendiri. Gitu. Nah, saya kalau secara lingkungan kerja dan juga cara kerja serta alat yang digunakan oleh ergonomics, maka tingkat fatigue-nya itu akan lebih lama. Nah ini yang rekomendasi berkaitan dengan noise exposure, ya bisa menggunakan alat isolasi, peredaman suara, bisa menggunakan earplug, earmuff, bisa menggunakan bantalan, banyak cara metode untuk mengendalikan kebisingan. Bagaimana mengendalikan suhu, ya menggunakan baju yang cocok, cara menerap keringat, menggunakan AC kalau bisa, atau ada ventilator, pengendalian mold and bacteria, ya higienis lah ya, sering membersihkan lingkungan kerja. Working position, ini cara kerja berkaitan dengan ergonomics. Nah, ini ada latihan pembuatan hieradisi. Ya. Oke. Ya, hieradisi itu adalah hazard identifications, risk assessment, and determinate control ya. Jadi identifikasi hazard, HI, RA-nya risk assessment, kemudian determinate control itu DC-nya. Contohnya. Ada latihan 5, latihan inspeksi kesehatan kerja gitu ya. Oke. Economic assessment. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, ini saya kasih tugas ya. Kemarin kan tugas presentasi. Ini tugasnya langsung saya kasih 2 ya, untuk kan depan, pekan 15 juga 16. Yang pertama, silahkan membuat
HIRA-DC, Hazard Identification and Assessment Determinant Control. Tidak membuat ya, silakan Anda cari saja, cari HIRA-DC. Intinya ada Hazard Identifications, ada Risk Assessment dan bagaimana cara pengendaliannya yang ada di perusahaan. Gitu. Anda cari aja, misalkan HIRA-DC atau Hazard Identification di perusahaan Toyota Manufacturing, di perusahaan Mitsubishi Electric, di perusahaan misalkan P&G gitu ya, Procter & Gamble ya, di perusahaan Ajinomoto, silakan cari ya. Hazard Identification, Risk Assessment dan juga Determinant Control. Kelompoknya seperti kemarin tidak berubah ya. Nanti dikumpulkan hari Jumat pekan depan. Ya, dikumpulkannya hari Jumat pekan depan. Jadi Anda kerjakan bisa setelah UAS nantinya. Ya, ini tugasnya, silakan mencari ini. Anda bisa misalkan saya kasih 3 tapi pilih salah satu. Karena saya tidak tahu nanti yang Anda temukan yang mana. Yang pertama adalah hazard identification dengan metode what if analysis. Ya, jadi mungkin saya tulis saja ya. Jadi yang pertama ini adalah 1 HIRA-DC. Yang kedua hazard identification dengan metode what if method. Yang ketiga job safety analysis. Pilih salah satu, silakan pihak kelompok boleh ya. Terus kelompoknya sama seperti sebelumnya. Studi kasusnya ya. Cari studi kasus yang ada di perusahaan. Jadi harus melengkap perusahaan apa begitu. Kita tidak mengarang sendiri gitu ya. Jadi langsung mengambil di perusahaan apa. Misalkan job safety analysis perusahaan apa di perusahaan apa gitu ya. Atau hazard identification dengan menggunakan what if method di perusahaan apa gitu ya. Atau intinya di sini ada intinya begini, ada 4 ini ya. Hazard identification. Tapi bedanya nanti kalau ada what if method pasti ada bagaimana dampaknya kalau terjadi kecelakaan dan bagaimana cara pengendaliannya itu ada. Rekomendasinya bagaimana itu ada. Kalau ini mungkin tidak banyak gitu ya. Hanya menunjukkan oh ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya. Baik, ini ada 4 ya. Nanti nggak tahu nih metodenya, karena metodenya banyak gitu ya. Ada job safety observation, ada job safety analysis termasuk dari hazard identification juga, ada what if method, ada metode checklist, itu banyak ya. Dengan metode, intinya Anda cari silahkan yang ada nama perusahaannya. Ya, ada perusahaan sebagai referensi. Ini ya, dikumpulkan Jumat pekan depan. Linknya silakan dikirimkan ke saya. Link apa namanya? Link hasil tugasnya. Formatnya seperti dulu, hanya saja ditata lebih rapi gitu aja. Oke, ada pertanyaan? Jumat depan setelah UAS. Jadi dikumpulkan maksimal tanggal 2 Desember ya. Ya, tanggal 2 Desember. Oke. Boleh sama, tapi yang dianalisa berbeda. Bisa jadi kelompok ini JSA-nya, perusahaannya sama, kelompok ini
tapi bukan JSA-nya, tapi lebih ke hazard identification-nya dengan metode apa, atau langsung ke hierarki DC-nya gitu ya. Boleh perusahaan yang sama, tapi case-nya harus berbeda gitu ya. Kan beda perusahaan. Bagaimana? Metode kan ada banyak ya, bisa misalkan JSO ya, bisa JSA, bisa checklist ya. Salah satu ya what if method itu ya. Nah, maksudnya gini aja lah, biar enak ya. 1, 2, 3. Ini bisa, metodenya banyak ini. Asal identification itu. Metodenya banyak. Sebenarnya gini sih, biar sama enggak bingung nanti, begini aja. Nah, sebenarnya ada 2. Tapi nanti tidak harus yang GSO, GSA, checklist. Enggak pilih salah satu aja. Ada yang mungkin GSO, ada GSA. Gitu ya. Basicnya Anda tidak usah melakukan apa ya, membuat narasi atau mengarang sendiri. Ada cukup mencari sumber yang ada, yang valid gitu aja sih. Cukup mencari di internet atau di mungkin ada ayahnya bekerja di tempat-tempat yang industri besar gitu ya. Bagaimana hazard identification yang ada di perusahaan tersebut gitu. Gitu ya. Oh, salah satu atau yang 2 lainnya. Intinya kan ini kan sama ya hasil identification. Kalau mungkin ada yang komplit DC dapatnya. Kalau nggak ada yang komplit ya dia hasil identification tapi dengan metode JSO, metode ini. Tugasnya pilih salah satu. Pak, izin bertanya Pak, untuk yang presentasi yang sebelumnya Bapak sebutkan, apakah ini Pak yang dipresentasikan Pak? Ya, betul. Tekan ke-16 kan? Baik, ya. Terima kasih Pak. Oke. Oke, mungkin saya cukupkan. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, bisa nanti langsung via WA ke saya langsung. Baik, saya tutup. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.